Setelah itu, setelah kami mendapatkan mendatangi TKP, kami langsung berinisiatif membawa korban ke rumah sakit RS Samsudin, rumah sakit Bunut untuk dilangsungkan otopsi. Dan setelah kami mendapatkan hasil dari otopsi tersebut, kami mendapat gambaran atau keterangan dari pihak kedokteran bahwa memang mayat tersebut meninggalnya ini tidak wajar. Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Mak Lili, umuran 50 tahun, asli Cianjur. Anaknya ada 13. Itu anak apa anak? Waktu masih umur produksi setahun satu kali ya. 13 anak, 5 perempuan gelis, 8 anak laki-laki kasep. Mak Lili orangnya baik hati, suka nolong siapa aja yang emang lagi butuh pertolongannya. Tapi kebaikan hati Mak Lili ini kayaknya yang suka dimanfaatin orang lain. Sampai akhirnya nasib naas nganteri nyawa satu-satunya Mak Lili karena perbuatan orang jahat nggak bener. Mak Lili ditemuin petani kopi di pinggir jalan Pasir Siren, Desa Sukamanah, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Tapi udah dalam keadaan nggak bernyawa. Posisinya lagi ada di bawah tebing. Luka-luka ditemuin di siku lengan kanan, kiri, wajah memar. Mak Lili terakhir kali keluar rumah hari Selasa 25 Juni 2024. Waktu itu dia pamitan sama orang rumah, tapi nggak disebutin mau kemana. Orang rumah bilang Mak Lili pergi dianterin sama orang. Perkiraan sementara diduga Mak Lili meninggal sebab karena sakit darah tingginya atau hipertensinya kumat. Jenazah dibawa ke RSUD R. Samsudin buat diotopsi, supaya bisa tahu pasti penyebab yang sebenarnya sampai Mak Lili meninggal. Di belahan lain Bumi Pasundan, Cianjur, di Desa Sukaluyu, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, ada awewe alias perempuan namanya Neng Anggi, umuran 30 tahun. Janda cerai, 1 anak. Anggi lagi punya hubungan sama duda 35 tahun yang namanya Wahyu, asli dari Geger Bitung. Anggi ini masuk golongan elit, ekonomi sulit, tapi gayanya selangit. Sering-sering duitnya habis, ludes nggak bebekas karena emang hobinya yang kayak orang gedongan. Satu waktu kehabisan uang, dia pinjam ke familinya sendiri yang namanya Siska. Pinjemannya 10 JT rupiah. Ari Siska, Neng teh lagi butuh banget. Bukan buat Neng aja, ini juga buat si anak Neng. Neng gak tahu lagi mau ngapain, kecuali sama Siska. Beneran ini mah seriusan, Neng balikin lagi gak lama-lama. Ya sis, ini deh, ini. Siska pegangin aja surat sertifikat tanah Neng yang ada di belakang rumah Pak Haji, yang ada pohon rambutan. Ya sis, ya please atuh sis. Tadinya Siska ragu-ragu buat minjemin, apalagi uangnya ini gede bener. Tapi waktu Neng Anggi melas-melas mohon-mohon sambil nyodorin surat sertifikat tanah, Siska jadi meleleh, nggak tega. Wahyu pacar Neng Anggi tahu persoalan pinjem-meminjem itu. Malahan dia janji nanti mau bantuin cicilannya. Udah bisa ditebak, kalau orang banyak gaya pasti boros, duitnya jadi nguap kemana-mana. Udah bisa ditebak juga orang modelan kayak Neng Anggi ini paling susah ditagih utang. Ini bikin Siska kesel. Tapi Siska bukan modelan orang yang gampang nyerah. Dia pakai segala cara supaya duitnya bisa dibalikin. Sampai akhirnya Neng Anggi ngerasa risih. Dia sadar utangnya emang harus dibayar. Anggi jadi mulai kepikiran cari cara buat lunasin utang supaya hidupnya tenang, gak diteken-teken lagi. Dia bawa perhiasannya ke Pegadaian di Cianjur, ditemenin sama Wahyu yang emang hidupnya juga lagi susah. Waktu di Pegadaian, abis ditaksir sama juru taksir, nggak taunya perhiasannya ditolak. Nggak bisa buat jaminan. Nggak tahu kenapa sebab karenanya. Kemungkinan surat-suratnya nggak lengkap atau ada sebab-sebab lain. Anggi yang kesel, kecewa, minta-minta. Mohon-mohon supaya emasnya bisa diterima. Dia melas-melas, bujuk-bujuk petugas sampai-sampai kayak adegan sinetron, pakai nangis-nangis segala. Ada seorang emak-emak yang lagi ngeliatin.
Kebetulan mama itu juga lagi ada keperluan di situ. Dia deketin Anggi yang lagi kelihatan sedih, ngobrol-ngobrol, lanjut curhat. Tahu-tahu emak-emak itu nawarin bantuan. Tentu aja Anggi kesenengan, apalagi dilihatnya si emak ini punya banyak perhiasan yang lagi dipakai. Segala kalung, segala gelang, segala cincin kecuali anting yang ketutupan kerudung. Semuanya kelihatan bling-bling dipakai sama si emak itu. Tapi emak itu bilang kalau uangnya nggak ada kontan. Uangnya kesebar di mana-mana karena katanya uangnya banyak diutangin orang. Ya, emak itu namanya Mak Lili, umur 50 tahun yang udah diceritain di depan. Mak Lili ini ibu rumah tangga biasa, asli dari Kampung Bojong, Karangtengah, Cianjur. Mak Lili nawarin bantuan, tapi syaratnya dia minta ditemenin buat nagih utang ke Sukabumi besoknya. Anggi tentu aja mau. Sebelum pisah, dua orang itu udah tuker-tukeran nomor HP. Di jalan pulang, Anggi ngomongin hal yang tadi ke Wahyu. Tadi ada emak-emak aneh bener. Emang aneh kenapa? Emang Neng kenal? Tanya Wahyu. Enggak kenal. Tapi tadi orangnya tahu-tahu nawarkan bantuan ke Neng. Katanya mah mau minjemin uang ke Neng. Tapi syaratnya teh, Neng kudu temenin emak itu nganterin buat nagih utang ke Sukabumi. Jika nama orang kaya deh, perhiasannya pating cerentel. Segala kalung, segala gelang, cincin, nempel semuanya. Neng jadi kepikiran, kalau emang bener orang kaya, uangnya banyak, kenapa nggak kita manfaatin aja? Maksud Neng, kita kan lagi kepepet nih, Neng punya rencana buat ngerjain emak-emak itu. Neng pengen uangnya juga sama perhiasannya. Kumaha atuh carana? Tanya Wahyu lagi. Kalau emak-emak itu kita habisin, bagaimana? What? Killing somebody for money? Have you lost your mind? Are you crazy or something? That is crazy, stupid idea. No. Tapi bukan itu reaksi si Wahyu. Reaksinya malah di luar Nurul. Dia malah bilang, ya kita coba aja. Tapi emangnya gampang ngabisin orang? Ya si cari aja gimana caranya supaya aman gak ketahuan. Rupanya Wahyu yang emang lagi kesulitan juga butuh uang buat modal usaha, setuju sama ajakan Anggi. Malah nyaranin bagaimana supaya aman gak ketahuan. Anggi nyusun rencana. Besok abis Mak Lili nagih utang ke Sukabumi, dia mau ajak Mak Lili ke satu tempat. Pakai alasan mau gadein mobil bekas suaminya sama Mak Lili. Nanti Mak Lili mau dihabisin di jalan OTW pulang ke Cianjur. Selain dapat duit dari hasil gade mobil pura-pura si Anggi, hasil Mak Lili nagih utang, perhiasan Mak Lili juga bisa dibawa kabur. Wah, sekali tepok, 2-3 nyamuk mati. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Anggi sama Wahyu bener-bener seneng. Happy bayangin nanti bisa banyak uang. Utang-utangnya sama siksa bisa langsung lunas. Ini memang tipe-tipe manusia pengkhianat. Bagai nolong anjing kejepit. Abis ditolong si anjing malah ngegigit. Hari itu sampai malam Anggi sama Wahyu bener-bener matengin rencana buat ngerampok Mak Lili. Malam itu juga Anggi telepon Mak Lili. Dia bilang kalau besok dia mau gade mobil 25 juta rupiah. Mak Lili percaya, dia setuju. Katanya mau bawa uang 25 juta buat dikasih ke Anggi buat bayar mobil gadean. Mak Lili yang benar-benar punya niat tulus mau nolong, dia benar-benar nggak pikir panjang lagi. Mak Lili benar-benar udah masuk jebakan Anggi. Tanggal 25 Juni 2024, Anggi jemput Mak Lili pakai pasang senyum-senyum. Senyum-senyum yang licik. Nggak ada rasa curiga, Mak Lili masuk ke mobil. Duduk nyantai, nyaman di kursi penumpang sebelah Anggi yang lagi nyupir. Kalau Wahyu ngumpet di kursi paling belakang sambil nunduk, nunggu kode-kode dari Anggi. Setelah beberapa lama mobil jalan, sampai akhirnya masuk ke jalan wilayah Geger Bitung. Waktu udah masuk ke jalan yang sepi banget, Anggi kasih kode ke Wahyu lewat kaca spion. Nggak ngomong-ngomong lagi, Wahyu langsung loncat dari kursi paling belakang tempat dia ngumpet. Langsung dia ngejiret leher Mak Lili pakai sabuk pengaman. Dicekek sekuat tenaga sampai Mak Lili sontak nggak bisa napas. Mak Lili kaget, panik, badannya ngeronta-ronta nggak nentu arah. Tangannya nyakar-nyakar ke atas cari pegangan apa aja yang mungkin bisa dia dapat buat bertahan.
matanya mulai melotot. Anggi nyetir pakai satu tangan kiri satunya lagi neken kain lap ke mulut sama hidung Mak Lili, bikin Mak Lili makin nyesek napasnya. Nggak lama abis itu Mak Lili kesedek, badannya kejang-kejang, kakinya nendang-nendang dashboard. Akhirnya Mak Lili gerakannya makin pelan, pelan dan pelan, pelan dan pelan, sampai akhirnya kedengeran suara seperti kayu kering patah dari leher Mak Lili. Krek. Waktu Wahyu mulai lepasin jeratannya, badan Mak Lili merosot lemas. Kepalanya oleng ke samping, matanya melotot kosong. Cairan merah campur busa pelan-pelan keluar dari mulut sama hidungnya, sampai basah ke bajunya. Mobil terus meluncur. Anggi sama Wahyu saling pandang, saling senyum. Senyuman iblis, anak-anak dajal. Akhirnya sampai juga waktunya Anggi sama Wahyu mungut hasil dari kejahatannya. Bayangan uang puluhan juta udah joget-joget di depan mata. Tapi waktu tas dirogoh, cuma ada uang 108.000 perak. Itu juga receh, udah lecek-lecek. Kecewa, kesel ngerasa ketipu. Kenyataannya orang yang dianggap kaya nggak bawa uang banyak. Anggi marah-marah, banting tas itu ke dashboard. Napasnya ngos-ngosan, badannya gemeteran. Wahyu juga ikut mendidih. Sudah cabut nyawa orang, tapi hasilnya zong. Anggi langsung lepas paksa semua perhiasan yang nempel di jasad Mak Lili. Cincin, gelang, kalung, anting, semuanya. Anggi masih punya harapan buat ngejual semua perhiasan Mak Lili. Habis itu jasad Mak Lili dibuang di pinggir jalan yang sepi, dibikin biar kayak korban kecelakaan lalu lintas. Mobil buru-buru dibersihin. Di tengah jalan, handphone Mak Lili juga dibuang ke tengah kali buat ngilangin jejak. Akhirnya Anggi sama Wahyu sampai juga ke toko emas di Cianjur. Mereka udah yakin bener kalau hasil kejahatannya bisa jadi uang cash yang bisa nyelesain semua masalah keuangan ekonomi. Tapi lagi-lagi mata Anggi melotot. Badannya lagi-lagi gemeteran sambil ngos-ngosan nahan emosi. Begitu ngedenger pegawai toko emas yang tanpa ekspresi bilang kalau perhiasan-perhiasan itu cuma imitasi, perhiasan mainan, perhiasan bohong-bohongan, nggak ada nilainya sama sekali. Kenapa begini? Padahal udah cabut nyawa orang. Nggak ada uang, nggak ada untung, semuanya sia-sia. Untuk apa semuanya kalau udah begini? Bayangan polisi, bayangan penjara, bayangan hukuman mati udah nungguin. Anggi sama Wahyu bingung. Mereka akhirnya kabur ke desa Karangcaya, minta perlindungan ke guru spiritual yang dipanggil Pak D. Tapi Pak D malah saranin supaya mereka nyerahin diri aja. Nggak ada lagi jalan keluar, nggak ada gunanya. Anggi dan si Wahyu akhirnya cuma bisa pasrah, pulang sampai nanti dijemput polisi di rumah masing-masing. Jasad Mak Lili ditemuin warga yang lewat di tanggal 26 Juni tahun 2024 di Jalan Pasir Siren, Desa Sukamanah. Jasadnya dievakuasi ke rumah sakit untuk diotopsi. Kabar ini bikin hancur keluarga besar Mak Lili. Anak-anaknya yang 13 biji histeris. Dari rekaman CCTV di jalanan, akhirnya di tanggal 29 Juni 2024, identitas pelaku kebongkar. Pakai alat bukti udah kuat banget, polisi langsung tangkep Anggi sama si Wahyu di rumahnya masing-masing. Waktu ditangkep, mereka cuma pasrah digelandang ke kantor polisi. Di kamar interogasi, Anggi, Wahyu ngaku semua kelakuan biadab kejinya ke Mak Lili karena kelilit utang. Tanggal 10 Februari 2025, akhirnya Pengadilan Negeri Cibadak jatuhin vonis penjara seumur hidup buat Neng Anggi Anggraini sama Wahyu Septian. Vonis ini sesuai harapan keluarga Mak Lili yang ngarepin supaya orang itu berdua dihukum berat. Ada kerusuhan waktu sidang berakhir. Tim kuasa hukum Anggi Wahyu ternyata minta naik banding, minta supaya hukuman Anggi Wahyu diperingan. Ini bikin keluarga Mak Lili emosi. Harun, anak Mak Lili, malah berharap mereka dihukum mati. Kenapa mereka malah minta banding? Nyawa harus dibayar nyawa, kata Harun. Uber-uberan antara keluarga Mak Lili sama pengacara Anggi Wahyu yang namanya Budi Setiadi terjadi di pengadilan. Keluarga Mak Lili minta penjelasan soal banding buat penjahat-penjahat itu. Sampai-sampai si pengacara yang diuber diamanin di ruangan khusus. Akhirnya keluarga Mak Lili hanya bisa berharap semoga aja bandingnya malahan bisa ngubah status seumur hidup jadi vonis mati. Terima kasih sudah menyimak video ini. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil?
Pelajaran dari sisi Mak Lili yang berpenampilan bling-bling, pakai banyak perhiasan. Juga dari sisi Anggi Wahyu, si pelaku-pelaku yang ngerasa ketipu. Terima kasih sudah nyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.